Karena orang-orang yang sok benar ini banyak terjadi di kalangan orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Karena merasa diri rajin ke gereja, rajin melayani, rajin menyampaikan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Merasa dirinya ini sudah yang paling benar, sudah yang paling suci, sudah yang paling dekat dengan Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah urapi hamba-Mu yang hina ini. Biar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, boleh kami mengerti, sehingga boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami hidup di dalam kebenaran, kami hidup melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara terkasih, kembali lagi di YouTube channel ini. Senang sekali saya rasanya bisa selalu berbagi berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Di serial yang kelima saat ini dari 10 serial renungan penyakit hati manusia, kita akan membahas tentang merasa diri paling benar atau merasa diri paling suci. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Merasa diri paling benar atau merasa diri paling suci? Siapa dari teman-teman semua yang mungkin pernah mengalami atau merasakan hal yang seperti ini? Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk hidup di dalam kebenaran
atau melakukan yang namanya kebenaran. Karena Alkitab sendiri merupakan firman yang disampaikan oleh Tuhan supaya hidup setiap manusia di muka bumi ini menjadi benar, menjadi suci adanya. Tetapi sesuai dengan tema kita kali ini, membahas tentang orang-orang yang merasa dirinya suci, merasa dirinya benar, atau yang sering kita dengar dengan kata-kata sok suci atau sok benar. Karena orang-orang yang sok benar ini banyak terjadi di kalangan orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Karena merasa diri rajin ke gereja, rajin melayani, rajin menyampaikan firman Tuhan, dan lain sebagainya, merasa dirinya ini sudah yang paling benar, sudah yang paling suci, sudah yang paling dekat dengan Tuhan. Untuk itu kali ini kita akan belajar dampak apa saja yang akan kita alami ketika kita menjadi orang-orang yang sok benar. Yang pertama, ketika kita menjadi orang-orang yang sok benar ini akan berdampak membawa kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita sudah merasa diri kita paling benar, kita menilai orang-orang itu selalu salah di mata kita. Setiap dia melakukan sesuatu, melakukan tindakan, lewat mata jasmani kita ini menilai itu salah, kita dengan mudahnya akan menghakimi, hei kamu berdosa, hei kamu melakukan kesalahan, kamu melakukan kejahatan. Bahkan banyak kasus terjadi ketika orang-orang merasa dirinya sudah benar, dirinya sudah terlalu suci, dekat dengan Tuhan dan sebagainya, dengan mudahnya menghakimi orang di depan umum. Ini yang bahaya, saudara. Dia menegur dosa seseorang, tetapi bukannya menyadarkan orang tersebut, tetapi membawa orang itu dalam kekecewaan, membawa orang itu dalam kepahitan, dan bisa saja membenci orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena dalam pemikirannya anak-anak Tuhan ini suka menghakimi. Anak-anak Tuhan ini suka merendahkan orang lain di depan umum. Saya banyak kali mengalami atau ada di situasi seperti ini. Ketika orang yang merasa dirinya sudah sangat setia kepada Tuhan, rajin melayani pekerjaan Tuhan, merasa diri ini paling luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi ketika melihat kesalahan orang lain, melihat orang lain melakukan hal yang mungkin hanya di matanya saja itu salah, dia sudah menghakimi orang itu berdosa. Hati-hati, jangan hal ini membawa kita di dalam kesesatan. Bukan lagi kita menjadi orang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita hanya menjadi orang yang sok benar. Bukannya kita menjadi berkat buat sesama kita, tetapi kita hanya menjadi batu sandukan bagi orang lain. Yang kedua, dampak ketika kita memiliki hati, penyakit hati yang merasa suci ini adalah kita merasa kita paling layak di hadapan Tuhan. Kita merasa kita yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Seperti contoh dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Di situ firman Tuhan bercerita tentang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi ini berkata, "Ya Tuhan, saya bukan orang yang melakukan kejahatan, tidak seperti pemungut cukai ini." Jadi ketika orang Farisi ini berdoa kepada Tuhan, dia membanggakan dirinya di hadapan Tuhan, bahkan dalam hatinya merendahkan seorang pemungut cukai di sampingnya. Hal ini adalah hal yang salah dan jangan sampai terjadi di kehidupan anak-anak Tuhan. Dan poin yang ketiga, dampak dari ketika kita merasa diri paling benar, kita menjadi orang yang sombong secara rohani. Kita dengan mudahnya akan merendahkan orang lain, kita dengan mudahnya akan meremehkan orang lain, dan ini dikategorikan sebagai kesombongan secara rohani. Dan jelas kesombongan itu dibenci atau tidak disukai oleh Tuhan. Mau dia kesombongan secara materi, secara perilaku sifat, kesombongan secara rohani pun hal yang sama yang tidak disukai oleh Tuhan. Jangan kita sudah melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi kita punya roh kesombongan secara rohani.
Kita boleh bangga karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh hidup di dalam kebenaran. Kita diselamatkan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sok rohani, sehingga dengan mudahnya merasa tinggi hati secara rohani, merendahkan orang lain, dan menjadi sombong secara rohani. Kita belajar dari sejarah kitab suci yang menceritakan bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang merasa dirinya benar, merekalah yang menyalibkan Kristus di atas kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Firman Tuhan berkata, orang-orang Farisi dan ahli Taurat seperti kuburan yang luarnya tampak putih bersih, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Artinya penuh dengan kemunafikan. Seperti ayat pokok kita berkata Lukas 16 ayat 15 ini, kita membenarkan diri di hadapan Allah, tetapi Allah lah yang paling mengetahui isi hati kita. Poin akhir yang paling penting yang mau saya sampaikan, kita menjadi orang yang suci, orang yang benar, itu harus dan harus diperjuangkan. Tetapi kita tidak boleh menjadi orang yang sok suci atau orang yang sok benar. Karena bukannya kita menjadi berkat, malah kita bisa saja menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus belajar melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang sok benar dan sok suci. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, memancarkan kasih Kristus, melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Kami bersyukur sudah dengar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan lagi serial yang selanjutnya dari 10 serial renungan penyakit hati yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.